Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini video baru ya setelah hari raya. Jadi saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Semoga amalan kita diterima oleh Allah, baik siam kita, puasa kita, sholat kita, tadarus kita, dan zakat kita. Baik, kita kembali lagi ke pembahasan di video kali ini. Jadi di video ini kita masih membahas tentang kuliah struktur dan gempa ya. Jadi struktur dan gempa. Khusus untuk di video kali ini saya akan menjelaskan tentang eh, jadi nanti akan ada dua video yang akan saya upload. Jadi ini video yang pertama dan video yang kedua nantinya. Di video yang kali ini kita akan membahas tentang cara mendesain gempa atau mendesain gaya gempa dengan menggunakan cara respon spektrum. Jadi sebenarnya kalau kemarin saya sampaikan ada empat cara untuk mendesain gaya gempa. Jadi ada menggunakan respon spektrum, menggunakan static equivalent, menggunakan time history. Yang keempat ada dengan push over. Tapi di video kali ini kita akan tekankan untuk yang respon spektrum, dan nanti di video yang kedua setelah ini insya Allah saya akan bahas tentang gempa jika dimodelkan dengan static equivalent. Baik, di sini saya punya PDF dari SNI 1726 tahun 2019. Saya nggak ngerti ini termasuk piracy nggak ya? Jadi ini saya ambil dari internet. Jadi sebenarnya banyak sekali bertebaran di internet, bisa kalian cari sendirilah. Baik, untuk tata cara desain gaya gempa berdasarkan menggunakan metode respon spektrum, mungkin saya akan langsung masuk cari ke babnya di sini. Jadi kalau kita search di PDF di sini, ini ada di page 48 ya, atau oke 47. Di poin 6.4, sebentar. Oke. Jadi di poin 6.4 ini adalah untuk tata cara pengerjaan atau penggambaran kurva respon spektrum. Jadi kurva respon spektrum inilah yang nantinya akan kita gunakan sebagai pemodelan di program. Jadi ada beberapa langkah. Jadi hasil akhirnya kita akan membuat suatu respon spektrum seperti ada di gambar 3. Jadi mungkin sebentar, di sini saya bisa coret-coret nggak ya? Mungkin saya akan buat coretan baru di sini. Oke, masih loading. Oke, ini akan saya hapus. Jadi kurva respon spektrum itu terdiri dari ada aksis X dan aksis Y. Jadi di mana aksis Y ini adalah untuk percepatan spektral SA, kemudian yang aksis X ya, X-nya itu adalah periode atau simbolnya adalah T. Kemudian kurva respon spektrum kalau bisa saya breakdown menjadi 4 bagian. Jadi bagian pertama adalah bagian yang sifatnya linear naik ke atas, jadi dia miring tapi dia linear. Kemudian bagian yang kedua mungkin saya buat warna yang beda. Dia kurvanya dia linear tetap statis, artinya besarannya sama, besaran SA-nya sama, di mana periodenya berbeda, SA-nya dia sama. Itu bagian yang kedua. Kemudian bagian yang ketiga adalah kurva yang berbentuk nonlinear. Dia ada pangkat duanya, jadi persamaannya adalah persamaan pangkat 2. Jadi dia melengkung begitu. Kemudian bagian yang keempat inilah yang membedakan antara standar SNI gempa tahun 2012 dengan SNI gempa tahun 2019. Kalau nanti akan muncul istilah TL atau long period ya, jadi periode panjang. Jadi untuk yang SNI 2019 ada tambahan bagian keempat, yaitu respon atau kurva setelah periode panjang, ditambahkan ada 4 bagian. Kalau di sebelumnya di tahun 2012 hanya ada 1, 2, dan 3 saja. Tapi sekarang di peraturan yang terbaru ada tambahan kurva nomor 4. Dan masing-masing kurva ini ada persamaannya sendiri, bisa kita lihat di PDF atau di PDF dari SNI yang terbaru ini, SNI tahun 2019.
Jadi di sini ada, semoga ini kelihatan kursor saya ini. Jadi yang di sini adalah yang tadi saya sebut sebagai bagian pertama, dia kurvanya miring, tapi dia linear. Jadi persamaannya kalau kita lihat itu, oh sebentar, terlalu cepat. Jadi itu ada di langkah nomor 1. Jadi rumusnya adalah SA sama dengan SDS kali 0,4 kali ditambah 0,6 kali T per T0. Nanti untuk konkretnya nanti kita coba masuk ke contoh soal saja. Ini sedikit saya jelaskan. Kemudian yang bagian kedua yang ini semoga kelihatan. Itu ada, jadi besarnya ini adalah SDS. Jadi ada batasan T0 dan TS. Jadi TS dan T0 itu adalah batasan untuk periode di bagian kurva bagian kedua, di mana nilai percepatannya itu adalah nilainya adalah SDS, semua linear. Kemudian bagian yang ketiga itu rumusnya adalah SA sama dengan SA-nya sama dengan SD1 dibagi dengan T. Kemudian nanti ada periode panjang, long period, itu nanti kita ambil dari gambar nanti ada di halaman paling belakang dari PDF di sini. Itu rumusnya adalah SA sama dengan SD1 kali TL dibagi T kuadrat. Oke, itu untuk cara-cara untuk nanti bisa kalian cari sendiri untuk PDF yang ini SNI-nya. Tapi sebenarnya jangan khawatir karena sudah saya catat di Word. Nanti Word-nya ini bisa kalian download saja di link di deskripsi, nanti saya akan taruh di situ. Jadi di sini ada langkah pertama, kita harus mencari SMS. Jadi itu ada FA sama SS, kemudian FV sama S1, kemudian kita mencari SDS dan SD1. Jadi tadi ingat ya, ada muncul SDS itu apa, SD1, yaitu ngitungnya dari sini. Jadi kita menghitung SDS, kemudian SD1 sudah, kemudian kita baru mencari tadi yang ini adalah untuk kurva pertama, bagian pertama. Kemudian ini adalah kurva bagian kedua. Kemudian yang selanjutnya, ini persamaan yang selanjutnya ini adalah kurva bagian ketiga. Kemudian yang terakhir ini adalah kurva bagian keempat. Kemudian ada T0 dan TS. Ini akan saya ini ya, buat subscribe. Oke, kemudian kita coba langsung masuk saja ke contoh soal. Jadi ini penting sebenarnya, penting kalian ketahui karena khusus untuk kurva respons spektrum SNI tahun 2019 itu belum ada program yang membuat secara otomatis. Jadi biasanya kalau kita cari di internet itu bisa pakai Puskim. Coba. Jadi Puskim di sini ini setahu saya ini masih menggunakan, jadi lihat ini semoga kelihatan dari di sini judulnya itu desain spektra tahun 2011. Enggak, ini masih menggunakan SNI yang tahun 2012. Sedangkan untuk yang terbaru masih belum ada, Puskim masih belum menyediakan. Saya nggak ngerti, mungkin sudah menyediakan, tapi saya cari-cari dari kemarin belum ketemu. Makanya untuk kalian yang nantinya ingin mengerjakan tugas akhir atau nanti pengen bekerja sebagai konsultan, ini juga harus paling nggak kalian kuasai cara membuat kurva respons spektrum berdasarkan SNI yang terbaru. Jadi kalau kita masih menggunakan SNI lama, SNI tahun 2012, itu kita masih ada situs bantuannya ya. Jadi kita bisa masuk ke ini ya. Untuk kata kuncinya ketik aja di Google Puskim desain spektra, nanti akan keluar, cari yang nanti akan muncul ini. Jadi Puskim untuk desain spektra yang saya cari, yang saya dapatkan di sini adalah tahun 2011. Kemudian ini bisa nggak ya? Jadi tinggal misal saya punya proyek misalnya ya di Semarang, tinggal klik aja di Semarang, kita zoom. Misal kita mau arahkan tepat di kampus kita, kampus Unisula, mana dia? Ini di sini ya. Atau kita tepatkan di Fakultas Teknik, dia ada kira-kira di sini. Kemudian gaya lintang dan garis lintang sama koordinat lintang sama bujurnya dia berubah berdasarkan ini ya. Jadi kalau misal saya ubah, lihat di sini dia berubah. Fakultas Teknik kira-kira ada di sini. Kemudian kita klik hitung, maka dia akan muncul otomatis kurvanya.
Di kurva respon spektrumnya akan muncul, tinggal kita akan masukkan, kita ambil yang untuk tanah SA, SB, SC, SD atau SE. Jadi itu lebih mudah. Tapi untuk yang SN yang terbaru, SN tahun 2019 nggak ada yang seperti ini, masih belum ada. Atau kalau kalian pengen membuat secara otomatis menggunakan apa ya, Excel ya, siapa tahu ada yang berminat, silakan buat saja. Tapi yang jelas cara pengerjaannya mungkin saya akan terangkan mulai dari sini. Jadi ada contoh, jadi suatu proyek konstruksi berlokasi di Semarang. Jadi kalau kita mau membuat kurva respon spektrum, yang terpenting adalah lokasinya di mana. Jadi lokasinya di mana kita harus tahu. Jenis gedungnya atau jenis gedungnya atau jenis strukturnya apa itu nggak masalah. Itu nanti kalau kita mau menghitung gaya statik ekuivalen. Tapi untuk yang beban gempa dengan kurva respon spektrum, kita hanya membutuhkan lokasinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jenis tanahnya. Jadi jenis tanah, kalau kemarin mungkin saya nggak ngerti, mungkin udah saya sampaikan juga, itu berdasarkan dari ada tiga kategori atau untuk menentukan kategorinya ya, jadi 3 parameter. Jadi ada NSPT, sebentar saya akan masih di bawah. Jadi ada NSPT, ada percepatan rambat gelombang, sama apa yang satu ada 3 itu V itu ya, saya nggak ngerti itu mungkin lebih jelasnya ini ya. Jadi ada VS, ada NSPT, ada SU. Itu nanti coba kalian deskripsikan di mata kuliah Mektan sendiri. Ini adalah untuk menentukan apakah tanah itu termasuk batuan keras, batuan biasa, tanah keras, tanah sedang, atau tanah lunak, atau bahkan tanah khusus. Itu dari sini. Jadi kalau di SNI tahun 2019 sudah ada parameternya, bisa dilihat di tabel 5. Ini mungkin saya akan perjelas ini ya, 150 ini ya. Oke, ini contoh soalnya. Lokasinya ada di Semarang, kemudian kita langsung saja berdasarkan penyelidikan tanah, ditentukan tanah lokasi proyek adalah situs kelas SD atau SD. Kemudian gambarkan gaya gempa respon spektrumnya. Langkah pertama kita harus mencari nilai SS, S1, dan TL. Itu berdasarkan dari gambar 15, 16, dan gambar 20. Gambar ini ada di mana? Kalau kita lihat di SNI-nya, itu berada di bagian paling bawah. Mungkin saya akan kembalikan ke 100%, zoom 100. Kalau kita tarik paling bawah, ini ya, halaman paling bawah, halaman terakhir, itu ini ada apa ya, informasi pendukung ini ya, ada penyusunnya. Nah, di sini ada mulai gambar 20, ini untuk menentukan nilai TL atau long period. Kemudian gambar tadi berapa? 15 ya. 15, 16. Ini gambar 15 ini adalah untuk SS. Ini semoga bisa, ini harusnya diputar ya, tapi masih belum. Jadi ini ada tulisan, semoga bisa dibaca. Jadi ini adalah SS, parameter gerak tanah SS. Kemudian yang di bawahnya tadi, ini untuk gambar 15 ya. Untuk gambar 16, ini adalah parameter gerak tanah S1. Jadi gambar 15, gambar 16, sama gambar 20. Sekarang kita coba cek satu persatu, mulai dari gambar 15. Tadi lokasinya ada di Semarang. Kita global saja ya. Kita coba kalau dari sini mungkin belum jelas kelihatan, karena kita di apa nih, di SN ini kita bermain dengan warna. Coba kita zoom secara lebih detail. Oke, ini kelihatan nggak? Jadi kira-kira Semarang itu ada di sini. Kita boleh ya asumsi ya, karena kita masih nggak apa namanya, masih nggak terlalu jelas, nggak terlalu detail ya. Kita asumsi untuk Semarang itu memiliki warna merah. Warna merah itu ada di sini ya, antara 0,9 sampai 1,0 G, 1,0 gravitasi. Jadi kita asal ambil saja 0,9 saja ya untuk contoh soal di sini. Jadi SS 0,9. Kemudian kita cari S1 berdasarkan gambar 16. Di sini, ini kita zoom lagi. Di mana Semarang? Kita coba ini aja ya. Jadi semoga kelihatan. Jadi Semarang kita asumsikan di situ warnanya apa ya? Coklat muda ya. Coklat muda. Kalau di sini
kita asumsikan ini aja jadi 0,5. Jadi tergantung dari asumsi kita yang mau, karena ini masih nggak terlalu jelas nih, harusnya kalau misalnya nanti ada seperti tadi ya, bantuan dari peta Puskim nanti akan lebih jelas, bahkan angkanya itu akan lebih detail lagi, nggak cuma 0,5 atau bahkan bisa mendetail lebih menjadi 0,5 sekian, 0,6 sekian. Jadi untuk contoh soal di sini kita ambil saja nilai S1 adalah 0,5. Kemudian nilai TL long period dari gambar 20, 18, 19, dan ini ada gambar 20. Daerah Semarang kita asumsikan warnanya warna hijau saja, atau warna ini ya, yang di sini ada, kalau kemarin saya sampaikan ada apa namanya, sesar yang melalui Semarang, kita asumsikan dia oranye ini aja, jadi 8 detik untuk TL-nya, jadi TL-nya sama dengan 8 detik. Jadi ini data ini kita harus cari dulu berdasarkan dari gambar-gambar yang ada di SNI. Kemudian sebenarnya di file Word ini pun ini sudah saya berikan, saya cropkan ini ya gambarnya, jadi nggak perlu kalian loncat-loncat ke PDF, tapi ini sudah saya sediakan. Jadi tinggal kalian menggunakan, bisa kalian pelajari menggunakan hanya Microsoft Word di sini. Jadi sudah kita tentukan nilai SS, S1, dan TL. Sekarang lanjut, langkah selanjutnya adalah mencari nilai FA dan FV. Jadi ingat di sini kita SS sudah tahu, S1 sudah tahu. Sekarang kita mencari nilai FA dan FV, di mana FA dan FV itu berdasarkan dari tabel 6 dan tabel 7. Sekarang kita coba cek di sini. Saya kembalikan lagi ke 100%. Jadi kalau kita search di sini, kita coba tabel berapa tadi? Tabel 6 ya. Kita coba cari. Oh, ini dia. Jadi ini tabel 6 untuk koefisien situs FA di SNI tahun 2019. Kemudian di sini ada pernyataan unik di sini, ada nggak ya? Kalau di tahun 2012 ada. Oh, di sini belum dicantumkan. Tapi yang jelas, jika semisal nilai di sini ada nilai SS ya, untuk kita fokus ke tabel 6, jadi ada nilai SS kurang dari 0,25, SS sama dengan 0,5, SS sama dengan 0,75, dan seterusnya. Kemudian di sebelah paling kiri itu ada kelas situsnya, jenis tanahnya, SA, SB, SC, dan seterusnya itu. Jika nilai SS itu nggak persis angka, nggak ada angka di sini persis ya. Misal tadi nilai SS yang kita ambil itu adalah 0,9. Sedangkan kalau kita lihat di sini nggak ada nilai SS sama dengan 0,9. Maka kita harus cari nilai FA-nya menggunakan interpolasi linier. Jadi kalau misalnya nggak ada nilai SA-nya yang berada di tabel 6, itu maka mau nggak mau kita harus cari menggunakan tadi ya, interpolasi linier. Rumusnya sudah saya tuliskan di sini. Y sama dengan Y1 plus Y2 dan seterusnya itu. Kemudian cara mencarinya mungkin saya akan buat di sini. Jadi tadi rumusnya Y sama dengan Y2. Benar ya? Saya agak lupa. Oke, Y1. Kemudian ditambah Y2 min Y1. Ini dikali X min X1 kalau nggak salah, bagi X2 min X1. Oke. Kemudian di sini Y itu apa, X itu apa? Bisa, kalau saya sering menyampaikan seperti ini, jadi saya breakdown seperti ini. Jadi ini ada Y, ini ada X, jadi ini ada Y1. Oh, sorry. Ya benar ya. Y1, kemudian ini Y2. Mungkin lebih kita pakai ini aja gak apa ya. Jadi ada X1, X dan X2. Dimana Y ini adalah
FA yang akan kita cari. X ini adalah SA-nya, SA yang atau SS ya, bukan SA tapi SS yang sudah kita cari tadi. Kemudian Y1 itu mungkin akan saya bagi di sini. Jadi ingat tadi SS yang sudah kita dapatkan dari gambar itu adalah 0,9, di mana 0,9 itu berada di antara 0,75 dan 1,0. Artinya nilai X1-nya itu adalah 0,75, X2-nya adalah 1,0, X-nya yang sudah kita cari tadi, yang dari gambar tadi adalah 0,9. Kemudian Y1 itu adalah FA dari X1 atau FA-nya dari S0,75. Kita cari tadi ditentukan situs tanahnya adalah SD, maka kita cari fokus ke SD di sini di baris nomor 4 ya, baris nomor 4. Untuk SS sama dengan 0,75, FA-nya sama dengan 1,2. Jadi Y1 kita masukkan 1,2. Y kita yang akan kita cari, yang akan kita cari ya, FA yang akan kita cari. Kemudian Y2 itu adalah FA pada saat SS sama dengan 1, yaitu 1,1. Oke, jadi seperti ini cara menyusunnya. Kemudian kita masukkan dari rumus di atas, atau di sini mungkin FA gitu ya. FA sama dengan Y1 1,2 plus Y2-nya 1,1 min 1,2. Benar ya? Kemudian dikali X-nya adalah 0,9 min 0,75 dibagi 0,9 min 1,0. Nah, kita cari caranya seperti itu, menyusun untuk mencari nilai FA berdasarkan interpolasi linear. Kemudian di sini sudah saya hitung nilainya, kita dapatkan nilai FA dengan SS sama dengan 0,9 itu adalah 1,14. Kemudian kita mencari nilai FV berdasarkan tabel 7. Tabel 7 itu ada di bawahnya di sini. Di sini ya, kita lihat S1 tadi 0,5. Kita fokus ke sini. Di kolom nomor berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kolom nomor 6. Kemudian kelas situsnya adalah situs SD. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nilai FV-nya adalah 1,8. Oke, ketemu 1,8. Jadi karena langsung, maka langsung aja diambil. Kalau misalnya kalian dapatkan nilai FV-nya misal ya 0,45, maka mau nggak mau kalian hitung lagi dengan interpolasi linear. Mungkin saya perbesar ini ya, biar kelihatan, sorry. Jadi saya ulang sekali lagi, tadi SS sama dengan 0,9, S1 0,5, TL 8 detik berdasarkan dari gambar tadi, peta gempa tadi. Kemudian nilai FA sama dengan 1,14, tadi diinterpolasi linear. Kemudian nilai FV sama dengan 1,8, langsung dapat dari tabel 7. Kemudian langkah selanjutnya, kita menghitung nilai SMS dan SM1. Percepatan periode pendek dan percepatan periode 1 detik. FA kali SS, FV kali S1. Jadi kita kalikan saja, jadi tadi ya, 0,9 kali 1,14 dan 0,3 kali 1,8. Hasilnya adalah seperti ini. Kemudian kita menghitung SDS. SDS-nya adalah 2/3 dari tadi yang kita hitung, periode pendek tadi, periode pendek dan periode 1 detik. Kita kali 2/3, hasilnya adalah ini, SDS 0,68 sekian, SD1 0,6. Kemudian kita hitung juga untuk periode respons ini mungkin TS tadi ya, kita berdasarkan dari SNI tahun 2019. Jadi di sini saya ubah namanya SS. Jadi T0 rumusnya adalah 0,2 kali SD1 per SDS, kita dapatkan hasilnya langsung 0,175 detik. Kemudian TS-nya SD1 per SDS, dapatkan 0,877. Jadi T0 dan TS ini adalah untuk sebagai batasan kurva bagian kedua tadi ya. Bagian kedua yang ini. Jadi bagian yang kedua yang warna biru. Jadi di sini kita dibatasi oleh T0 dan TS. Baru kemudian kita bisa masuk ke perhitungan spektrum atau kurva respon spektrum. Jadi kita mulai dari T sama dengan 0 detik.
ingat di sini ya. Jadi sebentar. Ini ya, jadi untuk periode ini ya nomor 3 ini ya. Untuk periode yang lebih kecil dari T0, jadi T0 tadi udah dapat, asal untuk periode yang kurang dari T0 maka nilainya SA sama dengan seperti itu. SA sama dengan SDS dikali 0,4 plus 0,6 dikali T per T0. Jadi tadi T0-nya adalah ini ya 0,175, maka 0 itu kan kurang dari itu. Maka rumusnya adalah SA sama dengan SDS 0,684 dikali 0,4 plus 0,6 kali 0 karena T-nya 0 dibagi 0,175 sama dengan 0,27 satuannya meter per second kuadrat karena ini percepatan. Kemudian T sama dengan T0 kita langsung loncat karena dia itu linear. Jadi kalau misalnya mau kita cari 0,1 detik ya boleh rumusnya sama. Nah, tapi toh nanti hasilnya akan seperti garis lurus miring begitu ya. Jadi kita langsung saja loncat ke T sama dengan T0, di mana T0-nya sama dengan 0,175 detik, didapatkan dari sini. Nilainya rumusnya SA sama dengan 0,684, sama, dikali 0,4 plus 0,6, T-nya sekarang 0,175, ini ya. Kemudian T0-nya kembali lagi 0,175. Jadi ini seakan-akan, ini kalau ini dibagikan jadi 1 ya, jadi 0,4 tambah 0,6 itu 1, 1 kali 0,684 ya, kembali lagi 0,684. Jadi SA pada saat T sama dengan T0 itu adalah SDS. Jadi 0,684. Kemudian T sama dengan TS, kita langsung loncat. Ini adalah di sini ya. Untuk periode yang lebih besar dari T0 dan lebih kecil atau sama dengan dari TS, ini adalah bagian yang kedua. Nilai SA sama dengan SS. Jadi langsung kita ketemukan SDS. Jadi T sama dengan TS 0,79, SA sama dengan SDS yaitu 0,684. Kemudian selanjutnya kita masuk ke kurva bagian ketiga ya. Jadi di mana nilai T atau periodenya lebih dari TS dan kurang atau sama dengan dari TL. Jadi TL-nya tadi 8 detik, maka bagian yang kedua itu adalah dari mulai 1 sampai 8 detik. Rumusnya SA sama dengan SD1 dibagi dengan T yang kita tinjau. Jadi misal kita tadi ya TS-nya 0,79, kita mulai saja T sama dengan 1 detik. 1 detik berarti SA-nya sama dengan 0,56, SD1-nya dibagi dengan 1 detik. Kemudian kalau T-nya 2 detik ya 0,56 dibagi 2, kalau 3 detik ya 0,56 bagi 3 dan seterusnya. Kemudian kita dapatkan hasilnya yang seperti ini, jadi 0,6, 0,3, 0,2 dan seterusnya itu sampai ke T 8 detik. SA-nya sama dengan, oh ini mungkin belum saya ubah, ini 5 ya, 5, 6, 7, 8. Jadi T sama dengan 8 detik, SA sama dengan 0,56 dibagi 8. Hasilnya adalah 0,075 meter per second pangkat 2. Itu adalah bagian ketiga. Sekarang kurva bagian keempat. Ini adalah periode yang melebihi dari periode TL. Di TL-nya tadi 8 detik, maka ketika mulai udah masuk ke 9 detik dan seterusnya. Jadi biasanya kurva respon spektrum ini kita buat sampai 20 detik cukup. Jadi sampai 20 detik kita hitung. Jadi setelah TL-nya sama dengan tadi 8 ya, maka mulai periode 9 detik sampai nanti penuh sampai ke periode sama dengan 20 detik, kita hitung rumusnya adalah SA sama dengan SD1 kali TL, TL-nya tadi 8 itu konstan, dibagi dengan T kuadrat, ini variabel berdasarkan dari T yang akan kita tinjau. Jadi kalau T-nya 9 detik ya nanti pembaginya adalah 9 pangkat 2. Kalau T-nya yang kita lihat adalah 10 detik, maka pembaginya adalah 10 pangkat 2. Yang atas SD1 dan TL itu konstan, sama. Jadi kita hitung, sudah kita dapatkan mulai 0,059 sampai nanti di periode 20 detik, nilai SA sama dengan 0,012. Jadi seperti ini, itu lebih mudah kalau kita kerjakan menggunakan ini ya, Excel. Jadi mulai dari T 0 detik, T 0,175, 0,877 dan seterusnya kita bisa dapatkan nilai SA-nya. Kemudian kita plotkan kurva respon spektrum, hasilnya adalah seperti ini. Nah, inilah yang akan nantinya kalian
inputkan di program, atau biasanya kita menginputkan periode sama SA-nya atau percepatannya ya. Jadi yang diinputkan adalah angka-angka yang ada di sini. Jadi di sini sudah saya tampilkan ada FA, ada FV, ada gambar-gambarnya juga. Silakan kalau misalnya nanti ada pertanyaan, bisa kalian kita diskusikan di WhatsApp group. Jadi untuk ini udah maghrib ya. Ini saya rekam sore-sore. Oke, gak apa-apa. Jadi mungkin untuk video kali ini saya kira cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.